Ya Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan ya dengan segala ucapan syukur kita. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami Tuhan untuk kami boleh memanjatkan bakti kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa ini merupakan anugerah-Mu yang Engkau percayakan kepada kami, anugerah yang tidak senantiasa ada, yang kami perlu hargai setiap waktunya. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami. Kami memohonkan ampunan-Mu ya Tuhan. Bahkan setelah 1,5 tahun berlalu, kami kadang-kadang masih saja sulit untuk merasa bahwa setiap kesempatan ibadah yang Engkau karuniakan kepada kami adalah anugerah yang demikian besar. Karena itu Tuhan, setiap kali waktu ada kesempatan datang kepada kami, buatlah kami sadar akan anugerah-Mu. Dan di dalam kepercayaan akan anugerah-Mu yang besar itu Tuhan, kami meminta kepada-Mu. Di dalam kepercayaan akan janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang mau untuk ditemui ketika kami mencari-Mu. Ketika kami mengetok, pintu akan dibukakan. Saat ini kami mendatangi-Mu Tuhan. Karuniakanlah kepada kami berkat-Mu, yaitu kehadiran-Mu, firman-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan sekedar berjumpa dengan manusia dengan persiapan khotbahnya. Karena kami bisa berjumpa dengan khotbah yang mungkin bagus atau jelek, namun tidak akan membawa kami kemana-mana. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan, berjumpa dengan firman-Mu. Kami ingin kehidupan kami ini digerakkan, dihidupkan oleh Roh-Mu yang kudus yang Engkau karuniakan dengan anugerah. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya saudara sekalian, kita bersama-sama membuka dari beberapa bagian di dalam kitab Yeremia, saudara ya. Pertama saya mengajak kita bersama-sama melihat dari Yeremia pasal 31. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-20. Yeremia pasal 31 ayat 20. Beberapa penafsir saudara mengatakan kitab Yeremia pasal 30 sampai 33 ini cocok untuk kita sebut sebagai gospel di dalam kitab Yeremia. Saya bacakan satu ayat saja saudara di dalam Yeremia pasal 31 ayat 30. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saya ajak kita untuk melihat satu bagian lagi saudara, di dalam Yeremia pasal yang ke-14. Nanti nyambung sampai ke dalam pasal yang ke-15 saudara. Pertama-tama saya bacakan bagi kita semua mulai dari ayat yang ke Yeremia pasal 14 mulai dari ayat yang ke-19 sampai pasal 15 ayat yang ke-4. Saya bacakan bagi kita semua ya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Lalu ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, dan janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan bagi hujan di antara dewa kesia-kesiaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, pergilah firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikian firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi oleh karena segala yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Nanti kita akan refer ke dalam beberapa bagian lain di dalam kitab Yeremia ini, saudara. Dan mungkin kita akan coba tengok sedikit di dalam kitab Raja-Raja untuk kita melihat historical settingnya, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang kitab nabi-nabi, saudara ya, kita mendekati satu buah literatur yang besar. Tulisannya itu sangat banyak, saudara. Oleh karena itu, untuk kita bisa memahaminya, ada baiknya kita mengerti cara mengorganisasikannya. Cara mengelompokkannya, saudara. Nah, rupanya ada beberapa cara, saudara, di dalam kita mengelompokkan para nabi ini, saudara. Salah satu cara yang cukup lazim, yang saya pikir kita semua tahu, saudara, yaitu nabi-nabi ini digolongkan berdasarkan jumlah
tulisan yang dikreditkan kepadanya. Jadi berdasarkan pengorganisasian seperti ini, ada nabi-nabi yang disebut sebagai nabi-nabi major dan nabi-nabi minor, atau nabi besar dan nabi kecil. Itu bukan ditilik dari orangnya itu dari keluarga yang besar atau tidak, tapi ditilik dari jumlah tulisan yang dikreditkan kepada nabi tersebut. Misalkan ya, Yesaya, Yeremia, Yeskiel itu disebut sebagai nabi-nabi besar. Karena apa? Karena tulisannya jumlahnya banyak, gitu ya. Lalu Hosea, Yoel, gitu ya, dianggap sebagai nabi-nabi kecil. Kenapa? Karena tulisannya sedikit, gitu ya. Itu kalau kita organisasikan berdasarkan jumlah tulisan yang dikreditkan kepada nabi-nabi tersebut. Nah, ada cara mengorganisasikan yang lain, saudara. Dan itu yang saya ingin ajak kita untuk bersama-sama mendekati. Cara pengorganisasian kita para nabi, saudara, yang juga cukup lazim ya, adalah kita menggolongkan para nabi tersebut didasarkan pada era atau periode pelayanan mereka. Berdasarkan hal ini, saudara, kita bisa bagi di dalam range waktu pelayanan mereka. Nabi-nabinya siapa saja? Ya, digolongkan berdasarkan range pelayanan itu, saudara. Musa gitu juga bisa kita golongkan, saudara. Tapi ya, untuk mempermudah, saudara, biasanya kita golongkan nabi-nabi itu di dalam masa-masa kerajaan, lalu masa-masa pra-pembuangan, lalu masa-masa pembuangan, lalu masa-masa setelah pembuangan, atau post-exilik, saudara, setelah pembuangan, saudara. Jadi, kalau kita boleh sempitkan lagi, saudara, pre-exilik, exilik, post-exilik period. Kira-kira begitu, saudara. Dan kita mendapati, saudara, berdasarkan cara pengorganisasian seperti ini, kita melihat ada ciri-ciri khas tertentu, saudara. Berita nabi-nabi pra-pembuangan, nabi pembuangan, dan nabi pasca pembuangan. Nah, kita mendekati kitab Yeremia yang adalah nabi yang digolongkan berdasarkan periode pelayanannya adalah nabi pra-pembuangan. Ada yang khas, saudara, di dalam berita-berita nabi-nabi pra-pembuangan, yaitu kira-kira seperti ini. Israel itu berdosa, dan karena mereka berdosa mereka harus bertobat, tapi karena mereka menolak untuk bertobat maka mereka akan dihukum oleh Tuhan, dan setelah itu mereka tidak boleh putus harapan karena Tuhan Allah akan memberikan anugerah kembali. Itu kira-kira adalah ciri khas dari nabi-nabi pra-pembuangan, termasuk yang kita baca di dalam kitab Yeremia ini, saudara. Namun tentu saja kita tidak bisa sekedar berbicara organisasinya lalu kita tidak bicara secara spesifik, saudara. Nah, secara spesifik kita akan melihat pelayanan Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang melayani di Yehuda di dalam era beberapa raja Israel, saudara. Setidaknya ada 5 raja Israel yang mana Yehuda itu melayani di dalam zamannya dia. Yeremia itu melayani di dalam zamannya dia, saudara. Mulai dari raja Yosia sampai kepada raja Zedekia. Beberapa raja itu Yeremia melayani di sana, saudara. Nah, di dalam masa-masa itu, saudara, ada satu buah keadaan yang sangat khas yang membuat Yeremia itu punya berita yang khas juga, saudara. Apa itu, saudara? Kita melihat, saudara, di dalam zamannya Yosia, saya pikir setiap sejarawan yang cukup waras, saudara, ketika mencatat periode pelayanannya Yosia, mereka pasti mencatat satu hal ini, saudara. Mirip kalau saya tanya begini, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang Martin Luther, ya, Martin Luther, kita bisa bicara banyak hal. Martin Luther itu adalah komposer him loh. Saudara, mungkin di antara kita tidak terlalu banyak yang menganggap Martin Luther sebagai komposer him, saudara. Tapi saya pernah baca satu buah tulisan, saudara. Ada orang yang mengatakan Martin Luther itu punya khotbah tidak lebih menakutkan daripada lagunya. Ya, Martin Luther itu ketika dia pimpin lagu atau tulis lagu itu lebih menakutkan daripada khotbah-khotbahnya. Padahal kalau kita perhatikan ya, tulisan dan keberaniannya Martin Luther itu kan sebetulnya sangat luar biasa ya. Saya sih tidak membayangkan ya Martin Luther ketika lagi ada di dalam edik di Worms sana ya, lalu di hadapan kaisar, lalu dia nyanyi gitu kan, enggak, saudara ya. Jadi Martin Luther sangat dikenal karena keberaniannya bukan pada waktu bernyanyi, tapi pada waktu ngomong begitu kan ya, pada waktu berbicara. Kita sih tidak punya rekaman videonya, tapi berdasarkan legenda yang diedarkan oleh film-film itu, wah itu kan kalimatnya gagah perkasa, saudara ya. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa saya bersalah berdasarkan hati nurani atau kitab suci, maka saya tidak mau mencabut ucapan saya itu. Di sini aku berdiri. God help me. Wah, luar biasa, saudara. Itu kita bisa tepuk tangan meskipun kita nggak tahu. Mungkin pada waktu ngomong gitu agak keder, saudara. Nah, kita nggak tahu, saudara. Tapi Martin Luther sangat dikenal, saudara. Saudara akan melihat gambarnya Martin Luther lalu ada sedikit kutipan Here I stand. Wah, kan begitu kan, saudara. Ini agak aneh, saudara. Saya khotbah lihat muka saya sendiri. Mesti fokus, saudara. Ini bisa lihat muka saya sendiri. Ya, saudara, kalau kita lihat, saudara, Martin Luther, saudara, sangat-sangat luar biasa di dalam khotbahnya, pasti, saudara, di dalam ucapannya. Tetapi, saudara, kita juga mendapati, ternyata ada tulisan yang mengatakan bahwa Martin Luther itu sangat-sangat dikenal. Karena apa? Karena lagunya. Tapi, toh demikian, kalau saya tanya sama saudara, kita bicara Martin Luther, Anda akan ingat apa, saudara? Reformasi, ya enggak? Martin Luther ingat apa? Bir, gitu kan enggak, saudara? Atau babi, gitu kan enggak, saudara?
Istrinya Martin Luther itu punya salah satu peternakan babi yang lumayan maju. Dan dari satu buah tulisan yang saya baca, saudara, Katharina von Bora itu salah satu orang yang bisa brew bir paling enak di Wittenberg, saudara. Nggak heran dia jadi gendut begitu, saudara. Kebanyakan makan babi dan minum bir, saudara. Pork and barrel, saudara. Nah, saudara, Martin Luther, saudara. Kalau kita ngomong Martin Luther, kita akan ingat reformasi. Saudara, sejarawan waras manapun saja, saudara. Ketika mereka menulis Yosia, mereka pasti akan tulis itu juga, saudara. Reformasi. Di dalam zamannya Yosia terjadi satu buah reformasi agama yang sangat luar biasa besar. Bahkan di dalam kitab Raja-Raja dicatat, di dalam zamannya Yosia ada terjadi satu buah perayaan Paskah Akbar, saudara. Yang paling besar sejak zamannya Samuel sampai pada waktu itu. Saudara, kalau kita ingat, saudara, periode Israel salah satu masa yang super jaya. Di dalam masanya Daud, apalagi masanya Salomo, saudara. Dan dicatat, saudara, tidak pernah ada perayaan Paskah seakbar itu. Sejak zamannya Samuel sampai zamannya Yosia itu, saudara. Ini berani-beraninya melampaui Daud dan Salomo, saudara, perayaan akbarnya, Paskah akbarnya. Itu kan luar biasa, saudara. Nah, itu adalah salah satu ciri, saudara. Yeremia melayani di dalam zaman di mana terjadi reformasi yang sangat besar seperti itu, saudara. Oleh karena itu, cukup bisa kita mengerti bahwa jiwa atau hati masyarakat Yehuda pada waktu itu, mereka rasa, mereka pikir hati mereka sudah kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, mereka pikir. Tidak betul-betul, saudara, tapi mereka pikir. Mereka hatinya sudah kembali kepada Tuhan, saudara. Dan sangat tidak mudah, saudara. Kita disuruh berkhotbah, menegur dan berbicara, kamu Israel sudah berdosa, harus bertobat kepada Tuhan. Dan ngomongnya kepada orang yang baru saja mengalami reformasi agama sebesar itu, saudara. Dan kalau kita perhatikan, saudara, ada satu buah bagian kitab Yeremia yang pernah dikutip sama Tuhan Yesus. Dan jadi masalah juga begitu, saudara. Nah, kita mendapati, saudara, kitab apa, saudara? Kitab Yeremia. Barusan ngomong kitab Yeremia, kok kitab apa? Pasal yang berapa, saudara? Yeremia pasal 7 ayat 11. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, kamu sudah menjadikan ini sebagai sarang penyamun. Itu kutipan dari kitab Yeremia, saudara. Dan sama-sama ucapan itu diarahkan kepada Bait Suci Yerusalem. Saudara, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, saudara, pada zamannya Yosia ke belakang, saudara, mereka adalah manusia-manusia yang punya kepercayaan sangat-sangat besar terhadap sistem agama yang berpusatkan kepada Bait Suci Yerusalem. Dan ini, saudara, trikinya adalah sistem kepercayaan yang ada di dalam Bait Suci Yerusalem itu doctrinally sound, saudara. Secara dogmatis itu benar, saudara. Kepercayaan mereka apa sih? Bait Suci Yerusalem itu ada apa sih? Di dalam Bait Suci Yerusalem itu ada apa sih? Ya tentu saja ada gedung dan semuanya, sudah. Tapi ya dalam Bait Suci Yerusalem, yang menjadikan Bait Suci Yerusalem itu Bait Suci Yerusalem adalah di sana ada upacara kurban. Dan kalau ada upacara kurban itu artinya apa? Artinya di sana itu ada pengakuan bahwa kami manusia berdosa, tidak bisa menebus diri kami sendiri. Kami butuh anugerah Allah dan ada anak domba yang disembelih. Itu adalah pengertian yang sangat sound, kan, saudara ya? Kita semua setuju itu, saudara. Dan pengertian itu berhasil ditanamkan, saudara ya. Sejak eranya Samuel, Daud, Salomo, dan terus-menerus itu ditekankan khususnya karena mereka juga punya ikon yang sangat gede. Ikon yang membanggakan mereka, Bait Suci Yerusalem itu. Saudara, kalau kita coba sebutkan ya, di dalam bahasanya Paulus, yang akhirnya sangat dirayakan di dalam tradisi reformasi kita, saudara. Teologi yang ada di dalam Bait Suci Yerusalem itu adalah justification by grace through faith in Christ alone. Persis plek sama yang kita punya, saudara. Sekali selamat tetap selamat, saudara. Persis plek sama yang kita punya, saudara. Apakah itu doktrin yang salah? Betul kan, saudara? Itu sound doktrin kan, saudara? Orang-orang Yahudi itu percaya itu. Mereka percaya bahwa kami orang berdosa. Kami butuh anugerah Tuhan. Dan sarananya harus ada pencurahan darah. Memang mereka belum menyaksikan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Tapi mereka toh juga tahu bahwa kambing domba ini tidak bisa menghapuskan dosa kami. Kami looking forward ke depan. Mereka tahu itu, saudara. Jadi, saudara, teologinya sama kita sama, saudara. Jadi mereka juga bergantung, saudara, kepada yaitu kepercayaan sekali selamat tetap selamat dan lain sebagainya. Dan karena mereka punya kepercayaan itu, hidupnya jadi serampangan. Saudara, bukankah itu agak sedikit mirip sama kita, saudara? Orang-orang yang mengaku berteologi reform, saudara. Kadang-kadang ya kita itu bahkan bisa punya jenis bercandaan, saudara. Wah, lu dosa lu. Oh iya, lo nggak membawa maut. Kita bisa bercanda seperti itu, saudara. Bisa ada dosa yang tidak membawa maut, saudara. Udah gitu ngambil lagi ya dari tulisannya Rasul Yohanes. Kalau ada orang yang berdosa tapi dosa yang tidak mendatangkan maut, harus kamu doakan dia, gitu kan ya. Tapi kalau dia melakukan dosa yang mendatangkan maut, aku tidak katakan kepadamu supaya kamu mendoakan dia. Saudara, itu bidat, saudara. Itu bidat orang yang keluar dari gereja dulu, saudara, yang dimaksudkan, saudara. Jadi bukan bicara tentang kita bisa berdosa dan ada dosa yang tidak membawa maut.
Tapi saudara, kita saat ini pun bisa ada dalam tataran kehidupan kita sehari-hari. Rada santai lah. Kehidupan kita itu santai lah. Orang sudah secure di dalam Yesus Kristus. Justification by grace through faith. Bukan karena perbuatan. Gitu kan ya. Nyanyi lagunya Ciati, saudara. Ibu Rahmiati. Bukan karena kebaikanku. Kan gitu kan ya. Kayaknya saudara, merayakan teologi anugerah. Padahal saudara, menghina teologi anugerah. Hidup serampangan saudara. Persis seperti yang terjadi pada zamannya Yosia saudara. Pada zaman Yeremia melayani. Saudara, satu hal yang unik saudara ya. Kalau kita perhatikan ya, kitab Yeremia itu adalah salah satu kitab yang paling panjang di dalam seluruh Alkitab kita. Jumlah pasalnya sih tidak sampai sebanyak Mazmur saudara. Tapi jumlah tulisannya salah satu yang terpanjang saudara ya. Kitab Yeremia. Dan kita bisa bayangkan saudara, dalam kitab yang panjangnya kayak begitu saudara ya. Ini kalau dibuat saat teduh tidak bisa habis dalam 3 hari saudara. Kecuali saudara lumayan dedicated saudara begitu kan ya. Nah saudara, kitab Yeremia yang sangat panjang ini saudara, tidak satu pun mencatat tentang reformasi Yosia. Loh, Yosia itu padahal kalau sekali lagi ya, kita ngomong Yosia, kita ingatnya reformasi agama saudara. Tapi bisa nggak ada catatan sama sekali saudara tentang reformasi Yosia. Kenapa? Sepertinya saudara, Yeremia seperti kayak lihat reformasi Yosia, not impressed. Gitu ya, not impressed. Ini nggak sungguh-sungguh, kamu punya luarannya saudara. Saudara agak menakutkan saudara, kalau kita lihat ya di dalam kehidupan kita ya, jemaat GRI ini saudara, kan kita mendapati ya, kita punya sound doktrin. Dan bahkan kita bisa mencium tuh bau-bau bidat dari jarak agak jauh saudara. Yang nggak bidat saja kita juga sensitif kan ya hidung kita ya. Kita itu alergi sama bidat. Ya. Ada bau-bau Arminian. Bukan bidat sih tapi ya ada baunya Arminian tuh gitu kan ya. Wah bau-bau apa ini apa? Oneness, bidat oneness. Ya, gitu ya. Saksi Yehova. Kita bisa mencium dari jauh itu saudara. Jadi yang namanya kesesatan, penyeleweng doktrin itu kita bisa mencium dari jauh saudara. Mereka juga sama saudara. Lalu saudara, kita saudara melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari juga, wes pokoknya kita kukuh saudara. Akhirnya kita jadi bergantung kepada doktrin. Ada satu orang saudara, ini orang agak kontroversial, saya nggak usah sebutkan namanya, nanti bikin kontroversi yang kurang perlu saudara. Dia mengatakan seperti ini saudara, kita itu tidak diselamatkan karena doktrin justification by grace through faith. Kita itu diselamatkan oleh anugerah melalui iman, tapi kita bukan diselamatkan oleh doktrin, keselamatan oleh anugerah melalui iman. Jadi bisa ada loh orang-orang yang percaya kepada isi doktrin tersebut, tapi sebetulnya bukan penerima anugerah, bukan orang-orang yang betul-betul beriman, tapi percaya sama doktrinnya. Percaya sama doktrin itu kan kita ajarin saja, saudara. Kita tinggal ajarin, masukin dalam katekisasi aja, saudara. Dan salah satu cirinya, saudara, ya hidupnya ngawur. Sudah ngomong percaya anugerah, tapi hidupnya ngawur. Ini slippery slope, saudara. Di satu sisi, saudara, kita percaya bahwa kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi sudah begitu ada kecenderungan untuk hidup jadi ngawur. Di sisi yang lain sudah ada orang yang rasanya kayak, aduh saya mesti diterima Tuhan karena apa ya, kayaknya kayak kehidupan saya ini saya anak Tuhan atau bukan. Lalu berusaha, setelah itu jadi nyombong sudah, nggak sadar anugerah. Ini slippery slope sudah, bisa kepleset sini, bisa kepleset di sana sudah. Dan orang-orang Israel, dan saya duga kita orang-orang GRI juga banyak yang kepleset dalam sisi yang sebaliknya sudah, yaitu sudah percaya anugerah, sekali selamat tetap selamat, punya bait suci Yerusalem. Kalau kita sih bukan punya bait suci Yerusalem lah. Kita punya gereja kubah biru, gitu ya. Atau bukan, saudara? Kita punya doktrin, kita punya justification by grace through faith, kita punya template wajahnya Luther sama Calvin, kita jajarin double hit combo, saudara. Sekali selamat tetap selamat. Semua sudah dipredestinasikan. Saya punya stiker di dalam WhatsApp, saudara. Gambarannya Calvin, saudara. Lalu bawahnya semua sudah dipredestinasikan seluruh, gitu ya. Semua sudah dipredestinasikan. Sudah selamat tetap selamat, saudara. Saudara, kalau kita lihat, saudara ya, di dalam Yeremia, saya bacakan bagi kita semua, saudara. Pasal 12. Ini yang membuat sekali lagi saudara pelayanannya Yeremia itu jadi sulit ya. Saya bacakan bagi kita semua. Yeremia pasal 12 ayat 2. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Engkau membuat mereka tumbuh. Siapa yang membuat mereka tumbuh? Tuhan. Ini ya. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Siapa yang bikin? Tuhan, saudara. Saudara, kita bisa melihat ya, di dalam reformasinya Yosia, ada buah-buah yang baik enggak? Bisa ada buah-buah yang baik loh. Di dalam pelayanan yang tidak betul-betul murni ya, memang engkau ada di mulut mereka, tapi dalam hati mereka enggak ada. Itu kan ya. Dikatakan, memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Di hati mereka enggak ada itu engkau. Di mulut mereka disebutnya keren-keren itu. Doktrinnya mereka itu reform gitu ya. Meskipun Calvin dan Luther belum lahir ya. Doktrinnya mereka bagus-bagus. Mereka menyebut engkau di dalam mulutnya dan kita bisa membayangkan saudara, satu buah zaman di mana terjadi reformasi agama sebesar itu saudara. Salah satu yang kecipratan
kecipratan dana cukup gede, itu siapa kira-kira saudara? Teolog lah. Teolog. Saudara, saya nggak tahu saudara menyadari hal ini atau enggak saudara. Tapi ini sebetulnya kan common sense saudara. Teologi itu sangat banyak dipengaruhi juga oleh uang yang mengalir. Teologi. Jadi maksud saya gini, saudara kalau nggak ada uang, ya riset susah untuk dilakukan. Saudara, gereja timur sama gereja barat ya, ketika mereka berdebat ya, gereja timur itu banyak kalah melulu sudah di sama gereja barat ketika perdebatan. Bukan berarti orang timur itu pada bodoh-bodoh semua sudah. Tapi kenapa gereja barat disponsorin sama negara sudah? Duit kencang, mereka melakukan riset, studi teologi dan lain sebagainya kan lebih kencang sudah. STT gitu sudah. Kalau sudah mau mengundang profesor-profesor yang paling bagus-bagus ya, kan ada harganya sudah ya. Jadi ada keuangan itu bisa mempengaruhi kualitas teologi sudah. Israel, kalau mereka punya Raja Yosia yang melakukan reformasi agama segede itu, kira-kira kita bisa bayangkan saudara, kalau agama disponsorin sama negara saudara ya, maka dana yang muncul kan juga bisa lumayan saudara. Teologi bisa maju tuh. Sound doktrin bisa ada di antara mereka. Sound doktrin ada di dalam bibir mereka, tapi dalam hati mereka nggak ada itu. Mulutnya doktrinnya keren sekali, kalau debat menangan juga. Apalagi ngototnya juga punya saudara ya, gitu kan ya. Lalu tapi dalam hati nggak ada saudara. Dan melalui orang-orang seperti itu, ada pertumbuhan, ada buah. Susah kan, saudara? Saudara mau menegur orang seperti ini susah, saudara. Kayak negur orang Gary kan ya agak sedikit susah kan ya. Kalian tuh jangan sombong rohani loh ya, gitu kan ya. Ya, terima kasih ya sudah ditegur. Tapi dalam hati, kamu sudah melakukan apa? Ya, gitu ya. Gereja mana yang dalam 1 tahun menginjili 1,5 juta orang? Gereja mana yang punya stasiun TV? Gereja mana yang punya channel YouTube yang nyala setiap saat, gitu ya? Tidak salah loh dengan pelayanan-pelayanan itu semua, saudara. Kita bersyukur, kita punya KKR regional, kita bersyukur ada pelayanan-pelayanan sangat banyak sekali. Ada concert hall, ada juga aula simfonia ya, lalu ada juga Sofilia Art Center. Ada banyak sekali pelayanan, ada sekolah, ada pendidikan tinggi saat ini, saudara. Institut di teknologi Calvin, saudara. Ada banyak hal. Gereja mana? Yang satu gereja jemaahnya kalau di total nggak nyampe 20.000 loh seluruh GRI seluruh dunia, saudara. 15.000 juga mungkin nggak nyampe, saudara ya. Jemaat ya. Tapi melakukan itu semua, gitu kan ya. Dan itu mungkin bisa menjadi pelayanan-pelayanan sungguh-sungguh diberkati sama Tuhan, saudara. Engkau membuat mereka berakar, engkau membuat mereka menghasilkan buah juga. Tapi di dalam hati mereka nggak ada. Activity bisa bagus, betul-betul bisa diberkati Tuhan. Richard Pratt, saudara, pernah mengatakan Tuhan Allah bisa strike ini golf, saudara, hole in one, saudara. Pakai stick golf yang bengkok, saudara. Tapi stick golf yang bengkok tetap dihakimi juga. Jadi, saudara, kalau kita punya pelayanan, tampaknya berbuah, tampaknya fine, tampaknya oke pelayanan kita. Puji Tuhan, mungkin sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, tapi hati tidak murni. Kita mungkin sering mendengarkan, saudara, kalau hati kita nggak murni, pelayanan nggak bisa diberkati sama Tuhan. Bisa, saudara, bisa. Jangankan pelayanan kita nggak murni, Tuhan pakai keledai saja bisa kok khotbah, dan khotbahnya bener. Di dalam Alkitab kita salah satu yang punya catatan khotbah bener itu kan keledai, saudara. Keledainya Bileam itu bisa khotbah, ya. Dia sempat nyelewengnya dipukulin sama Bileam, terus dia, kenapa kok kamu mukul Bileam? Bisa ngomongin Bileam, saudara. Tuhan Allah itu bisa pakai siapa saja, pakai setan juga bisa, saudara. Apalagi pakai orang-orang GRI yang doktrinnya benar, ya bisa juga, saudara. Tapi hatinya ada atau enggak itu urusan berbeda, saudara. Nah, untuk case-nya jemaat Yehuda pada zamannya Yeremia, hati mereka nggak ada Tuhannya, saudara. Di dalam bibir mereka banyak. Saya harap di dalam zaman kita tidak demikian, saudara. Tapi ketika hal itu terjadi, saudara, maka yang terjadi adalah Tuhan Allah memberikan satu buah penghakiman yang sangat-sangat keras. Dan bunyi penghakimannya adalah bahwa kamu akan mengalami pembuangan. Saudara, pembuangan itu tidak sama dengan sekedar deportasi, saudara. Keluar dari tanah ini lalu pindah rumah, gitu kan. Nggak sama, saudara. Bagi orang Israel, dibuang itu artinya hampir sama dengan batal jadi anak Tuhan. Batal. Seperti kayak diandu keberadaan mereka sebagai anak Tuhan. Kalau kita perhatikan janji Allah melalui Abraham, itu connected semua, saudara. Janji tentang keturunan, janji tentang tanah, dan janji tentang berkat. Itu berkaitan semua. Engkau adalah umat Tuhan yang ikat janji dengan Tuhan. Melalui keturunanmu, kamu akan diberikan tanah dan kamu akan menjadi berkat. Itu connected semua, saudara. Maka ketika mereka dicabut dari tanah perjanjian, mereka seperti kayak identitasnya hilang sebagai umat perjanjian. Pembuangan itu menakutkan, saudara. Maka ketika, saudara, Yeremia tahu ada penghakiman yang sangat keras yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Israel, kepada Yehuda nantinya melalui pembuangan, Yeremia berdoa sama Tuhan. Dia minta terus sama Tuhan dan dengan kalimat yang amat sangat super memelas, saudara. Saudara, saya bacakan ya. Tadi teks ini tadi kita sudah baca, saudara. Mulai dari Yeremia pasal 14. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion?
Mengapa kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Jangan engkau menampik kami oleh karena namamu. Dan jangan engkau menghinakan tahta kemuliaanku. Tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Saudara, Yeremia ini orang super cerdas, saudara. Saya percaya Yeremia pasti adalah orang yang sangat belajar Taurat, saudara. Kalau kita lihat ya, Yeremia ini ya, Yeremia itu tahu, saudara, dalam tanda kutip ya, tahu pencetan tombol-tombol tertentu di dalam hatinya Tuhan, sehingga ketika itu dipencet perasaannya Tuhan pasti akan luluh. Orang itu kan kadang-kadang begitu kan, saudara ya. Saudara pernah nggak mengalami begitu ya? Saya beberapa kali pernah mengalami dan saya bingung sekali ketika ketemu sama model kayak begituan, saudara. Ngobrol sama orang, tahu-tahu ngomong apa saya juga nggak terlalu nyadar ngomong apa, ngamuknya luar biasa. Pernah juga konseling sama orang satu kali lagi ngobrol-ngobrol, saya tanya-tanya, nangisnya histeris, saudara. Dan saya nggak tahu ini mesti gimana dia nangis-nangis depan saya. Akhirnya saya diam aja begitu kan dia. Terus dia nangis gitu, saya diam aja, bingung, saudara. Saya juga nggak tahu itu ada pencetan tombol apa yang kalau kepencet orangnya bisa begitu. Orang kan ada begitu ya, saudara ya. Ada tombol-tombol itu yang lumayan general. Jadi kalau kita ngomong tentang cinta kasih, itu biasanya setiap orang bisa relate ya. Ngomong tentang cinta kasih, penerimaan, itu setiap orang bisa relate, saudara. Tapi ada hal tertentu, saudara. Kalau ngomong tentang keluarga, ngomong tentang anak, atau ngomong tentang perceraian, atau tentang whatever, saudara. Tiap orang itu ada semacam kayak, spotnya tertentu kalau dipencet, tek gitu, bisa sensitif sekali, saudara. Tuhan itu punya areal sensitif, saudara. Dan Yeremia tahu itu, saudara. Apa itu, saudara? Tuhan itu nggak tegaan. Ketika bicara tentang pertobatan, bicara orang mengaku dosa, itu seringkali Tuhan akan luluh, saudara. Maka dia mengatakan, ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Tapi jangan engkau menampik kami oleh karena namamu. Nah ini areal kedua yang dipencet, saudara. Dan ini doktrinnya benar dan dia ambil jurus yang pernah sukses dipakai sama Musa, saudara. Saudara ingat ya, Musa ketika berdoa sama Tuhan, dia pakai jurus apa? Bukan jurus bangau pastinya, jurus ini, saudara. Dia ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, coba ingat ya, kalau kami keluar dari Mesir, lalu tidak berhasil masuk ke dalam tanah Kanaan, apa kata dunia? Apa kata orang-orang asing itu? Tuhan, kami ini ikat janji dengan engkau, ingat sama nama dan kemuliaanmu sendiri, Tuhan. Maka sertailah kami. Dan Tuhan kabulkan. Jadi itu jurus sakti, saudara ya. Itu seperti kalau kita main kartu itu kartu truf, saudara. Kalau kita taruh, semuanya kalah. Kira-kira begitu, saudara. Ada jurus saktinya, saudara. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, perhatikan kepada kemuliaanmu sendiri. Dan ini, saudara, jurusnya dipakai lagi sama Yeremia. Cerdas Yeremia ini, saudara. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu. Dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Engkau adalah Allah perjanjian. Namanya saja Yahweh, saudara. Namanya. Nama Tuhan itu beautiful, saudara. Yahweh. Kalau kita lihat ya di dalam Keluaran pasal 3, kita kalau nggak kenal akan hal ini tuh sayang sekali, saudara. Di dalam Keluaran pasal 3, saudara. Pasal 3 atau pasal 4 ya, ketika Tuhan Allah memanggil Musa. Lalu Musa bertanya sama Tuhan, Tuhan, nanti kalau orang Israel itu tanya namamu siapa? Bilang begini, aku adalah aku. I am that I am. Gitu. Aku adalah aku atau I will be who I will be. Aku itu tetap, kira-kira begitu, saudara. Aku adalah aku itu adalah tetap. Lalu dilanjutkan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara, ini kan beautiful, saudara ya. Tuhan, kalau kita mau tanya ya, nama yang paling mencerminkan jati dirinya Tuhan itu apa? Dia mengatakan Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Gini loh. Saudara kalau masih belum bisa get point, saudara. Kira-kira gini, saudara. Kalau ada orang ngundang saya khotbah, lalu pengurusnya tanya, hamba Tuhannya yang ngundang khotbah gitu. Lalu pengurusnya tanya, siapa ini? Pak Eko ini siapa? Kenapa kau ngundang orang ini? Saudara menjelaskannya kan susah, saudara. Ini orang yang ngomongnya cepet. Terus kenapa diundang begitu kan ya? Bingung juga ya. Terus mau ngomong apa lagi ya, saudara? Ini orang kelahiran Kediri. Terus memangnya kenapa kelahiran Kediri kok mesti diundang gitu ya? Yang paling gampang jelasinnya gimana, saudara? Ini muridnya pendeta Stephen Tong, sudah nggak nanya lagi, saudara. Oh iya, gitu kan ya. Jadi orang kecil itu kalau mau menjelaskan digantolkan sama nama besar. Bukan dibalik. Pak Tong pada waktu mau khotbah di Colorado gitu kan ya, di pertemuan gede gitu, saudara. Itu kan ada CV dimasukkan, saudara. CV-nya Pak Tong tulis apa, saudara? Founder of STEMI, founder of GRI, founder of ASJ, arsitek, teolog, terus sekaligus filsuf dan lain sebagainya, saudara.
Saudara bisa bayangkan kalau Pak Tong begini apa? Ini kasih CV-nya Pak Tong. Jangan tulis ini semua. Terus tulis apa? Tulis gurunya Eko Arya. Masa begitu, Saudara? Kan enggak kan, Saudara ya? Enggak masuk akal kan, Saudara? Enggak make sense itu, Saudara. Tuhan Allah, Saudara, ketika ditanya namanya siapa? Namamu siapa? Kalau ngomong aku adalah Allahnya Asgard, gitu masih masuk akal loh, Saudara. Saudara enggak tahu Asgard ya? Gitu ya. Atau Allahnya aku the God of universe misalnya gitu, Saudara. Tapi dia enggak loh. Dia mengatakan aku adalah Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Dia sendiri mengatakan seperti itu. Maka sekarang Yeremia mengatakan, jangan batalkan perjanjianmu, ingat identitasmu. Engkau adalah Allah perjanjian, ingat kemuliaanmu. Dan it works, Saudara, pada waktu Musa berdoa, Saudara. Dan di sini, Saudara, ditambahkan lagi, Saudara, dengan kalimat yang memelas seperti ini. Saudara marah-marah banget sama anak kalau dengar kalimat seperti ini, pasti nggak tahan, Saudara. Mengatakan seperti ini, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami? Mereka mengatakan, Tuhan, kalau Engkau mengusir kami keluar, kami nanti kalau mau minta minum sama siapa? Minta makan sama siapa? Baal itu bukan Allah, Tuhan. Tuhan dikhotbahin kayak begini, Saudara ya. Baal itu kan dewa petir, Saudara. Jagoan kasih petir, jagoan kasih hujan, Saudara. Baal nih kalau berantem sama Thor tuh cocok, Saudara. Wilayah teritorinya sama, Saudara. Thunder, Saudara, begitu kan ya. Baal. Jadi yang bisa kasih kami hujan itu siapa? Baal tuh nggak bisa. Satu-satunya bisa kasih kami hujan, kasih kami minum. Cuman Engkau, Tuhan. Langit itu nggak bisa kasih hujan sendiri, Tuhan. Tapi, Saudara, Tuhan bilang ini, enough is enough. Dosamu sudah nggak bisa di-reverse. Nggak bisa dibalikkan lagi. Saudara, kita perlu punya kesadaran akan hal ini, Saudara. Anugerah Tuhan itu tidak terbuka terus-menerus, Saudara. Saya nggak tahu ya, Saudara. Faktanya selama 1,5 tahun, Saudara, kita itu dihalangi sampai sekarang untuk bisa beribadah secara full force, Saudara. Kita pernah sadar nggak? Jangan-jangan sama Tuhan memang nggak boleh loh. Saya muak lihat selama ini kebaktian-kebaktian yang tidak murni. Maka sekarang saya halangi supaya nggak usah lagi kebaktian sama Tuhan. Itu masih bisa ada orang yang kayaknya kayak gini juga fine juga ya, dari rumah juga oke gitu kan ya. Apalagi bisa nonton dalam tempat-tempat yang lain gitu ya. Biasanya mau jajan kan agak jauh ya. Agak bosan sama tempat lokal, mau jajan ke Kemayoran kok ya agak jauh. Sekarang bisa gitu kan. Justru sudah dalam keadaan seperti ini pun masih bisa berasa terlepas dari Tuhan. Menakutkan sekali, Saudara. Saudara, anugerah Tuhan itu tidak selama-lamanya akan ada prolons terus. Saudara. Suatu kali, Saudara, saya pernah berbicara tentang seorang hamba Tuhan kita, Saudara. Tidak usah dicari-cari ya, Saudara ya. Ngomong sama hamba Tuhan yang lain juga. Hamba Tuhan yang lainnya ini boleh disebutkan. Pendeta Billy, Saudara. Saya ngomong tentang satu orang rekan, Saudara. Bilang gini ya, Pak, ini gimana ya Pak ya? Ini sebetulnya kan kesalahannya gini ya Pak ya. Gimana ya Pak caranya supaya kita konseling dia, Pak, nasihati supaya dia bisa gini ya. Terus Pak Billy itu bilang gini ya, dia itu punya hak apa dapat teguran lagi? Udah bilang begitu. Saya takut sekali, Saudara. Punya hak apa dia dapat teguran lagi? Udah biarin aja. Kita punya pelayanan kita sendiri-sendiri. Kita harus tegur, Saudara. Tetapi ketika ada waktunya, Saudara, dia nggak punya hak untuk dapat teguran terus-menerus. Teguran itu anugerah. Kalau sudah terlalu keras, ya sudah. Memang waktunya anugerah Tuhan juga nggak prolons terus-menerus. Kita pikir Tuhan tangannya begini terus, sudah di atas kayu salib. Ayo datang. Kayak Tuhan tuh butuh sekali jemaat, Saudara. Kayak apa ya? Saya agak khawatir, Saudara, kalau kita sekarang itu mentalitas gereja itu agak sedikit mirip sama mentalitas food court. Kita tahu food court, Saudara. Food court. Dalam satu buah tempat, itu banyak sekali tempat makan, Saudara. Dan masing-masing berusaha untuk menarik. Kadang-kadang di depannya itu sampai dikasih apa itu SPG lah gitu kan ya, SPG-nya food court terus ya. Orang lewat, mari Pak makan, mari sampai sebelah juga, mari. Di sini apa Chinese food-nya enak atau di sini apa gitu ya, cumi-cumi dan lain sebagainya. Mari gitu kan ya. Semua, Saudara, satu wilayah, Saudara, gitu. Gereja saat ini kan ada sedikit mirip kayak gitu, Saudara ya. Dilihat tuh manajernya pinter enggak, SPG-nya pinter enggak, humasnya pinter enggak, gembala sidangnya pinter enggak gitu kan ya. Kalau pinter ya dia bisa menarik jemaat. Tergantung SPG-nya pinter atau enggak dan manajernya masaknya bagus atau enggak. Kalau cukup bagus ya bisa masuk gitu kan ya. Kalau jemaatnya kurang ya berarti ya salah satu yang jadi concern-nya kita kan gereja saingan ya. Yang deket-deket gitu ya, gereja-gereja saingan. Atau yang fitur-fiturnya agak kurang lebih mirip gitu ya. Teologinya mirip, lalu jenis-jenis jemaatnya mirip gitu ya. Secara ras, secara ekonomi, sosial itu agak mirip, Saudara. Jadi saingan seperti itu, Saudara ya. Itu food court, Saudara, kayak begituan. Food court itu ada Chinese food. Gereja juga ada gitu kan ya, Chinese church. Mentalitasnya food court itu butuh orang, Saudara. Tapi gereja bukan demikian, Saudara. Tuhan itu mentalitasnya bukan butuh orang, Saudara. Gak butuh siapa-siapa, Saudara. Jadi kalau sampai, Saudara ya, kita itu punya mentalitas bisa datang ke dalam gereja mirip seperti kayak datang ke dalam food court, kemungkinan ya memang kita datangnya ke dalam food court, Saudara.
church court lah. Bukan gereja beneran tuh. Kita pergi ke food court, itu kita bisa tentukan. Saya mau makan atau enggak, saya bisa tentukan. Saya mau makan apa dan kapan dan di mana, itu terserah saya, saudara. Kalau kita punya mentalitas datang kepada Tuhan model seperti itu, saudara. Alert, saudara. Lampu kuning, orange menuju ke merah-merahan, saudara. Menakutkan, saudara. Saudara, kita mendapati ya, di dalam bagian ini ya, Tuhan, mereka mengatakan, Tuhan kalau kami pergi keluar, siapa yang akan menolong kami? Siapa yang bisa kasih kami hujan? Terus Tuhan seperti kayak menjawab Yeremia, jurusmu nggak guna lagi. Dia bilang begini, Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, aku tidak akan berbalik lagi kepada bangsa ini. Musa dan Samuel dijejerin jadi satu. Saudara, kalau kita ingat Musa dan Samuel itu kita ingat apa, saudara? Kita ingat Musa, mungkin kita ingat 10 tulah, kita ingat mujizat yang keren-keren itu ya. Kita ingat Samuel yang mengurapi Saul, mengurapi Daud. Tapi saudara, Tuhan Allah ingat Musa dan Samuel untuk tugas yang sangat berbeda, yaitu pendoa. Saudara, Musa itu memang sangat luar biasa, dipakai oleh Tuhan Allah menyelamatkan Israel dari tangan Mesir. Tapi saya percaya Musa lebih luar biasa lagi, dipakai oleh Tuhan Allah menyelamatkan Israel dari tangan Tuhan Allah sendiri. Israel tuh kalau mau dibantai sama Firaun, cukup pakai penyakit sampar, cukup kasih tulah 10, sudah langsung kelepek-kelepek, sudah. Tapi kalau Israel mau dibantai sama Tuhan, sudah, siapa yang bisa menghalangi Tuhan? Mau kasih tulah kepada Tuhan gitu ya? Nggak bisa kan? Mau kasih kirim badai kepada Tuhan, nggak bisa juga. Jadi sudah, siapa yang bisa menghentikan Tuhan, sudah? Musa, di dalam doa. Tuhan pakai Musa itu untuk menyelamatkan Israel dari tangan Tuhan yang murka, sudah. Dan berhasil. Tuhan juga pernah pakai Samuel, saudara, untuk berdoa ya. Pada waktu mau berhadapan dengan Filistin, saudara. Maka Tuhan mengguntur dari langit. Dan sekarang, saudara, kepada Yeremia, Tuhan bilang, kalau Musa dan Samuel engkau jejerkan jadi satu. Double hit combo, dua-duanya jadi satu. Saya tidak akan dengar. Ini celaka, saudara. Lalu sudah ditambahkan. Kalau mereka bertanya, ya, mereka masih memelas lagi. Kalau mereka bertanya, kemanakah kami mau pergi? Saudara, kalau misalkan marah sama anak gitu. Udah, kamu bukan lagi anaknya papa. Keluar kamu dari rumah ini. Gitu ya, terus nangis gitu kan ya, Pak, nanti di luar kalau saya lapar gimana? Kalau saya butuh makan gimana? Kalau saya dibully sama orang asing gimana? Kamu gak kasihan sama saya? Saya tahu saya bersalah. Saya tahu saya sudah berdosa kepada kamu. Ampuni saya lah, Pak. Engkau tahu kesalahanku besar, aku juga tahu. Tapi kalau aku keluar, kamu tahu aku tidak akan bertahan. Aku tidak akan bisa hidup. Saudara, kalau punya anak kayak gitu gimana? Ya tetap minggat begitu. Anda bukan bapak yang baik kayaknya begitu ya. Tapi saudara, kita melihat ya, Tuhan ngomong apa, saudara? Kemana kami mau pergi, Tuhan? Kemana kami harus pergi? Maka jawablah mereka, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedanglah, yang ke kelaparanlah, yang ke tawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman, demikian firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi oleh karena apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia Raja Yehuda di Yerusalem. Oleh karena dosa Manasye. Saudara, Manasye ini adalah raja pendahulu sebelumnya Yosia, saudara. Jadi saudara, kalau kita perhatikan sedikit ya, saya coba cek sedikit, ajak kita untuk lihat sedikit ya, di dalam kitab Raja-Raja ya. Saya bukakan sedikit saudara ya, di dalam kitab Raja-Raja. Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja, saya bacakan bagi kita semua saudara. Pasal yang ke-23, saya bacakan bagi kita semua ya saudara ya. Ayat 25. Sebelum dia, maksudnya sebelum Yosia, tidak ada raja seperti dia, seperti Yosia, yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel. Aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini. Walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Anugerah Tuhan tidak terus-menerus tinggal tetap ada, saudara. Saudara, kita melihat ya, pairing ya. Ada satu buah pasangan yang agak aneh di dalam kitab 2 Raja-Raja tadi, saudara. Kalau kita melihat ya, pasangan-pasangan yang cukup lazim ya, pasangan kata yang lazim di dalam Alkitab kita.
Israel berdosa, dihukum sama Tuhan. Israel bertobat, ditolong sama Tuhan. Itu kan pasangan yang paling sering muncul dalam Alkitab. Berdosa, dihukum. Bertobat, ditolong. Yosia, saudara, dicatat. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Sebelum dia tidak ada yang seperti itu dan setelah dia tidak ada yang seperti itu, maka Tuhan tetap membuang Israel. Tuhan tetap membuang Yehuda. Karena apa? Karena dosa Manasye. Enough is enough. Anugerah Tuhan itu nggak bisa kita permainkan, saudara. Lalu saudara, kita mendapati saudara, sungguh-sungguh saudara, memang Israel nantinya akan sungguh-sungguh dibuang oleh Tuhan, saudara. Namun saudara, memang ketika ada pembuangan, saudara, kita melihat ya dalam bagian Yeremia pasal 31, saudara, ada pembuangan, ada hukuman yang keras dari Tuhan. Nanti ya saudara, kita juga mendapati teks, saudara. Setelah ada hukuman yang keras itu, Tuhan Allah berkata, apakah Efraim itu anak kesayangan bagiku ya? Setiap kali aku menghajarnya dengan keras, tidak bisa tidak, aku akan terkenang lagi kepada dia. Itu sifat Tuhan Allah kita, saudara. Satu buah sifat yang semestinya membuat kita tertunduk dan bersyukur. Hujan air mata karena ucapan syukur. Bukan membuat kita jadi tricky dan mempermainkan. Orang-orang yang bisa tricky dan mempermainkan, most likely itu bukan anak Tuhan, saudara. Bukan anak Tuhan. Orang yang akhirnya bisa pakai trik, saudara, bertemu dengan sifatnya Tuhan Allah seperti ini, lalu kita jadikan senjata untuk kita permainkan. Ini anak Tuhan atau bukan, sudah bisa berpikir seperti itu, saudara. Di dalam Yeremia pasal 31, saudara, kita mendapati anugerah Tuhan yang sangat besar tersebut dipantik oleh rasa kasihan, saudara. Rasa kasihan. Saudara, bahasa Indonesia agak sedikit tricky, saudara. Kasih sama kasihan itu cuma beda satu kata, saudara. Kasih sama kasihan. Kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya kan beda ya, saudara. Love sama apa ya? Kasihan atau pity. Beda kan, saudara. Bahasa Jawa juga beda kan ya. Tresno sama mesake gitu kan ya. Dua kata yang beda, saudara. Sebenarnya dua kata yang beda. Memang fokusnya beda, saudara. Kalau kasih sama kasihan kayaknya dekat, saudara. Kita ngomong Tuhan kita maha kasih, sama Tuhan kita penuh dengan belas kasihan. Itu artinya lain sekali, saudara. Kasih itu adalah satu buah tindakan baik yang diberikan untuk satu objek yang indah. Objek yang setidaknya ada keindahannya. Saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu, itu karena ada keindahan intrinsik di dalam diri Anda, maka saya katakan aku mengasihi kamu. Tapi kalau kasihan itu sebaliknya. Kasihan itu dipantik oleh rasa buruk yang ada di dalam objeknya, saudara. Saudara, kalau ada pengemis ya, di depannya kita. Pengemis itu berusaha untuk memantik rasa kasihan atau kasih. Yang mana, saudara? Kasihan kan, saudara ya? Bukan kasih. Pengemis itu nggak ada yang datang kepada kita gitu, ada, Pak, lihat Pak, saya itu gantengnya luar biasa, badan saya juga sehat, saya fitness loh Pak, by the way, badan saya kuat sekali. Tolong, kalau kamu badanmu kayak begitu, kuatnya jadi kuli aja kan begitu kan, saudara ya? Well, kuat nggak harus jadi kuli sih, saudara. Tapi maksudnya gitu, orang itu mengemis bukan dengan menonjolkan rasa yang bagus supaya kamu mengasihi saya, tapi menunjukkan bahwa Pak, saya 3 hari nggak makan Pak, nggak punya uang kan begitu, saudara. Rasa yang buruk yang ada dalam diri saya, maka itu terpantik, saudara. Saudara, kita bersyukur ya, Tuhan Allah kita itu bukan cuma Allah yang maha kasih, tapi Tuhan Allah kita itu juga Tuhan Allah yang gampang dipantik oleh rasa kasihan. Ketika dia melihat Israel yang sudah tercerai-berai, dihajar oleh musuh, saudara, diserak-serakan sampai pergi ke Babel, saudara. Lalu kita mendapati Tuhan Allah kasihan, dan dia mengatakan dengan seperti kayak ada apa ya, monolog keheranan Tuhan Allah sendiri. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putus aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, berita tentang anugerah ya, adalah satu buah berita yang sering kita dengar. Berita yang acap kali kita dengar, saudara. Tetapi saudara, berita ini kalau kita tidak kaitkan, saudara, dengan penghakiman Tuhan yang sangat keras, saudara, itu jadi seperti kayak nggak ada bunyinya, saudara. Jadi apa ya? Jadi kayak pemberian yang murahan gitu, saudara. Saudara, anugerah Tuhan ya, ketika datang, Tuhan Allah nanti akan sungguh-sungguh memberikan sarana-sarana penyelamatan untuk membuat Israel itu nanti akan betul-betul diselamatkan oleh Tuhan. Dia, saudara, khususnya nanti akan membuka, akan unlock, saudara, mulutnya Yeremia untuk sekali lagi boleh berdoa. Ini menjadi kunci penting, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, saudara, tadi muncul Musa, muncul Samuel, muncul Yeremia. Tuhan Allah ketika mau hancurkan mereka, Tuhan Allah itu hentikan Yeremia dari berdoa. Hentikan Yeremia dari berdoa dan membuat doa itu tidak bisa efektif. Samuel dan
Samuel dan Musa dua-duanya muncul untuk berdoa, saya nggak akan dengarkan. Itu menakutkan, saudara. Saudara, ketika ya Tuhan Allah itu mau menghakimi, mau menjauhkan kita dari Dia, kita akan diputus dari circle doa, saudara. Lingkar doa, itu menakutkan. Saya nggak tahu, saudara ya, di sini kalau kita lagi persekutuan doa, itu seberapa besar antusiasmenya orang. Di dalam gereja GRI, saudara, beberapa yang saya tahu, saudara ya, yang saya tahu sih cuma beberapa, dan dari beberapa yang saya tahu tersebut, saudara, doanya lesu. Persekutuan doanya rata-rata lesu, termasuk dalam gereja GRI Malang yang saya layani, dengan sedih ya. Dalam banyak gereja GRI yang saya layani, itu itu doanya lesu, saudara. Dan itu apa ya? Red alert, saudara. Saudara, suatu kali, saudara ya, ada satu orang datang ke dalam GRI, saudara. Bukan GRI Malang, saudara. Jadi saya berani ngomong gini, saudara. Datang ke dalam GRI, terus dia tanya, Pak, jadwal ibadahnya kapan, Pak? Jadwal ibadahnya jam berapa saja. Terus dia sharing beberapa kali ucapan, dia berasal dari satu buah gereja Injil yang teologinya kurang lebih sama kita, saudara. Sama-sama berteologi reform. Lalu intinya dia kepengen masuk ke dalam gereja GRI. Waktu itu, saudara ya, saya berusaha untuk menghalang-halangi dia supaya dia tidak usah masuk. Pak tahu nggak di sini tuh ada gereja yang gereja bagus loh, Pak. Saya berusaha dia untuk tidak masuk, saudara. Karena pada waktu itu 1 minggu sebelumnya di dalam persekutuan doa itu yang datang 6 orang, saudara. Jemaatnya pada waktu itu sekitar 170-an. Yang datang dalam persekutuan doa 6 orang. 3 orangnya hamba Tuhan, termasuk saya. 1 orang istri hamba Tuhan, yaitu istri saya. 1 orang liturgi, 1 orang pemain piano. Ya, 6. Saya ingat sekali jumlahnya itu 6 orang. 3 orang hamba Tuhan, yang pelayanan dalam gereja tersebut. 1 orang istri saya, yaitu istri hamba Tuhan. 1 orang pianis, 1 orang liturgis. 6 orang. Waktu itu saya lagi ngajar di Spri, di Sunter. Dan lagi bicara tentang kitab Yeremia ini. Saya rasa, ini gereja celaka loh. Ini gereja tempat saya melayani, waktu itu gereja GRI, saya nggak usah ngomong cabangnya. Ini gereja Ciloko ini. Kalau kayak begini terus, ini kayaknya Tuhan mau buang nih. Mereka waktu kesaksian ngomong di sini khotbahnya bagus. Kamu kalau kepengen khotbah bagus, datang kepada saya, kasih hard disk. Tak downloadin tuh 20 giga juga saya punya khotbah yang bagus-bagus gitu ya. Kamu mau khotbah dari dalam negeri, luar negeri, saya ada download semua. Sekarang download gampang kok. Khotbah bagus tuh bisa di-download, perkenanan Tuhan nggak bisa di-download. Anda butuh orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, dan itu adalah tanda perkenanan Tuhan. Pada waktu Israel mau disikat sama Tuhan, cabut itu relasi doa. Yeremia mau berdoa pun nggak boleh sama Tuhan. Nggak usah kamu berdoa, nggak usah berdoa. Dan betul-betul dibuang oleh Tuhan. Tapi saudara, ketika anugerah Tuhan tiba, saudara, nanti Yeremia kembali berdoa, dan Yeremia dijanjikan anugerah Tuhan yang sangat besar, yaitu dengan dia disuruh beli tanah di Anatot. Saya akan coba bacakan, saudara. Yeremia disuruh membeli tanah, saudara. Saya bacakan bagi kita semua ya, di dalam Yeremia pasal 32. Nah, beli tanah itu adalah satu buah aktivitas yang penting sekali, saudara ya, bagi orang Israel. Sekali lagi, karena tanah itu berkaitan dengan janji Tuhan. Tanah itu bukan investasi properti, saudara. Tanah itu identik dengan janji Tuhan pada waktu itu. Saya bacakan, saudara ya. Yeremia, setelah dia membeli tanah di Anatot nanti, saudara ya, dia akan mengucapkan doa, saudara ya. Saya bacakan ya. Doanya Yeremia. Yeremia pasal 32. Saya bacakan sedikit saja, saudara. Mulai dari ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuasaan-Mu yang besar, dengan lengan-Mu yang terentang. Tidak ada apapun yang mustahil untuk-Mu. Saya lanjutkan ayat 24. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, penyakit sampar, maka kota itu diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh engkau sendiri melihatnya. Namun engkau ya Tuhan Allah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Saya lanjutkan di dalam ayat 42. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini, yang kamu katakan itu adalah tempat yang tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat-surat pembelian, memateraikannya dengan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku telah memulihkan keadaan mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini cerita apa? Pendek kata, saudara. Setelah, saudara, Tuhan Allah itu mulai beranugerah kembali kepada mereka, saudara. Tuhan Allah berkata kepada Yeremia, pada waktu dia lagi di penjara sama Raja Zedekia, saudara. Kamu belilah tanah di Anatot, belilah ladang di sana. Dan Yeremia sangat bersyukur dengan aktivitas dia disuruh beli ladang itu, saudara.
Ini kan bisa terdengar agak lebay ya saudara, kalau kita menganggapnya sekedar sebagai satu buah investasi. Apalagi saudara, investasinya ini kan dalam tanda kutip rada-rada bodong nih saudara. Maksudnya, saudara disuruh membeli properti di dalam satu buah negara yang lagi sengketa. Kan malas banget kan saudara ya. Saudara mau nggak beli tanah di mana ya, di wilayah konflik Israel-Palestina sana saudara, atau di dalam wilayah mana saudara. Yang mana kayaknya tanah tersebut lagi akan dikuasai sama musuh. Yerusalem saudara. Ini kan Yeremia mengatakan seperti ini ya. Aku disuruh beli tanah dan keadaan tanahnya adalah sesungguhnya tembok-tembok pengepungan telah dipakai untuk merebut kota itu telah mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Saudara, andai kata, saudara pikirkanlah, andai kata kita itu punya investasi di Indonesia, saudara ya, tanah, rumah, saudara. Lalu ada berita-berita bakal terjadi perang, saudara. Dan kayaknya di dalam, kalau kita lihat koalisi-koalisi apa bangsa-bangsanya, saudara, kayaknya bakal kalah nih. Jadi Indonesia itu bakal diduduki, setelah itu sistem administrasinya bakal di-reset, diubah-ubah. Artinya, tanah-tanah yang sebelumnya kita punya bisa diambil alih dan lain sebagainya. Kira-kira yang Anda lakukan apa, saudara? Jual dulu dong tanahnya gitu ya. Jual dulu tanahnya, kita pindahkan aja investasi ke dalam tempat lain gitu ya. Atau ke luar negeri, atau kemana, saudara. Yang kayaknya negaranya nggak lagi akan hancur, saudara. Ini kan Yerusalem sedang akan hancur, saudara. Dan Yeremia disuruh beli tanah. Ini investasi semi-semi bodong, saudara. Tetapi, saudara, Tuhan Allah bilang, aku yang bikin. Orang Kasdim bisa menyerang karena aku. Dan nanti yang bisa mengembalikan adalah aku juga. Maka sekarang sebagai tanda anugerah Tuhan akan nyampe, kamu belilah tanah, saudara. Dan itu, saudara, anugerah Tuhan ketika sampai, saudara. Orang yang sadar, saudara, dirinya berdosa, tidak layak. Ketika anugerah Tuhan mau sampai, itu tidak gampang percaya. Saudara. Tidak mudah untuk bisa percaya, saudara. Anugerah Tuhan itu, akhirnya, saudara ya, kita memang akan bisa percaya karena anugerah Tuhan. Tetapi, saudara, percayanya itu di dalam apa ya? Di dalam rasa amazement yang besar, saudara. Suatu kali, saudara ya, saya pernah jatuh ke dalam satu buah dosa yang menurut saya serius. Bukan berzina, bukan membunuh gitu, bukan. Tapi sangat serius di dalam panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Pada waktu itu saya lagi pelayanan di dalam GRI Bintaro, saudara. Waktu itu nggak ada gembala sidang di sana. Jadi saya mahasiswa praktek nggak ada gembala sidang. Jadi saya datang tuh kepada penerusnya yang paling senior. Lalu saya bilang, Pak, saya baru saja diutus untuk praktek di sini. Dan saya nggak punya gembala sidang, tolong saya dikasih tahu job description saya apa. Saudara bisa bayangkan, saudara, di GRII ada hamba Tuhan praktek ngomong seperti itu kepada pengurus. Pengurusnya kan juga agak ini ya, di dalam GRII kan pengurus-pengurus dilatih untuk sangat hormat sama hamba Tuhan, saudara ya. Jadi ya masih mahasiswa praktek pun juga mereka sudah rasanya kayak ini ya, saya nggak berani bilang begitu, udah kamu gumulkan sendirilah, mau pelayanan apa gumulkan sendiri. Bingung juga, saya nggak ada gembala sidang, tanya sama pengurus nggak dijawab. Akhirnya saya bergumul, dan pada waktu bergumul itu memang lagi saat teduhnya dari Kisah Rasul, saudara. Pas nyampe di dalam Kisah Rasul 6. Waktu itu murid-murid merasa tidak puas karena pelayanannya itu jadi sangat dipusingkan dengan pelayanan meja. Maka pilihlah diaken-diaken, saudara. Nah, sementara dia mengatakan hamba Tuhan akan fokus kepada doa dan firman. Maka waktu itu saya putuskan seperti itu. Oke, kalau suruh bikin job desk, saya akan tetapkan untuk diri saya fokus kepada doa dan firman. Doa dan firman. Langsung minta data jemaat untuk saya doakan dan sebagainya. Doa dan firman. Itu menjadi fokus saya, saudara. Suatu kali, saudara, pada waktu di Jakarta, ada pelayanan, saudara, untuk persekutuan doa di pusat. Persekutuan doa di pusat tuh kalau saudara tidak tahu ada hari Rebo dan ada hari Sabtu. Hari Sabtu lebih banyak, hari Rebo lebih dikit. Dulu masih di Tanah Abang, saudara. Suatu kali saya akan persekutuan doa di hari Rabu, saudara. Saya sudah setting di dalam handphone, selesai, saudara. Ini akan pelayanan di dalam jam itu, saudara. Hari itu, hari Rabu itu. Lalu pas, saudara, malamnya itu handphone low bat. Saya lupa charge, saudara. Lalu mati. Udah, saya di Bintaro, saudara. Itu pelayanan Tanah Abang, saudara. Kalau saudara tahu jaraknya ini agak jauh, saudara. Lalu setelah itu pagi-pagi saya buka handphone, lalu ada teman saya yang sekarang jadi gembala sidangnya GRII Samarinda, saudara. Pendeta Irwan Hung. WA saya, pada waktu itu belum ada WA, SMS. Bang, selamat melayani, bilang begitu. Saya bilang, melayani apa? Gitu kan ya. Terus dia bilang, aku lihat di Warta Pusat. Dia bisa lihat Warta Pusat, ya ada Samarinda, saudara. Aku lihat di Warta Pusat, katanya lu ada pelayanan di Tanah Abang loh. Waktu itu kurang 5 menit tuh ya dari jamnya mulai. Saya lihat, wah itu sudah nggak mungkin nutut, saudara. Terus nggak tahu lah, pokoknya saya cepet-cepet mandi, saya langsung naik motor pergi ke Tanah Abang, saudara. Di tengah jalan sambil berangkat itu saya nangis, saudara. Saya tahu ini yang saya minta sendiri. Saya setting sendiri, pelayanan doa, pelayanan firman. Dan dua-duanya yang dilakukan sama hamba Tuhannya kan doa sama firman, saudara. Nyanyi-nyanyinya dipimpin sama liturgis. Nyanyi persembahan dipimpin sama liturgis. Tapi hamba Tuhannya pimpin doa dan firman. Saya baru saja mintakan itu dan sekarang dua-duanya saya lalai. Naik motor takut sekali, saudara.
Begitu nyampe Tanah Abang masih namanya ini ya, pura-pura cool juga. Sorry ya, saya telat ya, sorry ya. Begitu kan ya, cuman gitu. Oh nggak apa-apa, tadi kita nyanyi dulu gitu ya. Jadi sekarang pokoknya susunannya diubah-ubah. Akhirnya saya masuk, lalu saya khotbah. Setelah itu pimpin doa, sudah selesai, sudah. Pura-pura ya apa, jaim-jaim sedikit, sudah. Tapi begitu sampai parkiran pasang helm lagi, sudah langsung nangis lagi, sudah. Saya di jalan. Saya waktu itu sudah pikir kalau saya jadi Tuhan ya, orang yang baru saja berjanji saya akan fokus kepada doa dan firman. Tapi setelah itu langsung tepat dua-duanya lalai. Wah ya saya nggak mau pakai lagi. Tapi saya kalau nggak dipakai sama Tuhan terus mau ngapain gitu. Terus saya dengan takut saya berdoa. Saya bilang, Tuhan kalau engkau nggak mau pakai saya lagi, saya ngerti. Saya pikir wajar. Saya bayangkan kalau saya jadi Tuhan, punya apa ya, hamba yang kayak begini, juga saya pecat. Saya sering coba untuk terapkan standar seperti itu ya. Maksudnya saya kalau punya anak buah saya adalah saya sendiri, itu kira-kira saya apakan gitu ya. Itu buat menjaga diri gitu ya. Jadi apa saya bayangkan kalau saya punya anak buahnya ini saya sendiri gitu. Waktu itu saya membayangkan kalau saya Tuhan, lalu saya punya anak buahnya kayak saya ini, ya saya pecat pasti, nggak mikir dua kali. Baru saja berjanji doa dan firman, saya akan sungguh-sungguh doa dan firman. Ternyata cuma outburst sebentar, setelah itu lupa, ketiduran sudah. Saya sih bisa sih pasang alasan ya, misalkan ya, lo salahnya handphonenya tuh lowbat. Tapi sudah, siapa yang suruh percayakan pelayanan kepada handphone? Wah itu nggak bisa jawab, saudara. Di tengah jalan tuh pokoknya nangis terus, saudara. Terus di tengah-tengah jalan tuh sambil pikir, tapi faktanya ya, barusan telatnya so bad lah telatnya. Tapi faktanya saya tetap khotbah dan tetap pimpin doa. Persiapan ngaco, saudara, karena agak bubar-bubar sudah di tengah jalan, saudara. Tapi faktanya tetap loh pelayanannya ada. Terus sampai sudah pulang lagi sampai Bintaro, jadi agak sedikit ada perasaan, jangan-jangan Tuhan nggak buang nih, jangan-jangan mau nih. Sebentar lagi masuk SMS. Hari Rebu itu, Sudah. SMS dari Vikaris Andrew Kristanto, kalau sudah tahu ya, sekarang lagi ada di Sydney. Dia bilang, kok pakai bahasa Jawa, Pak Michael Shi ngongkon khotbah KKR regional Cilincing sesuk Jumat. Saya tidak perlu terjemahkan, sudah ya. Itu sudah ya, apa rasanya ya, persiapan khotbahnya sama antisipasi waktu khotbahnya itu kayak sama-sama beratnya itu. Rasanya kayak jangan sampai ini batal ya, jangan sampai ini batal. Saya kayaknya seumur hidup saya nggak inget bisa kepengen khotbah segede itu, sudah. Dalam hati saya, kalau sampai saya bisa sampai KKR di sana ya, artinya Tuhan nggak buang. Ada semacam sense seperti itu ya. Jadi sambil persiapan, sambil takut-takut gitu ya. Terus sempet lagi ya, ada SMS. Ada yang lebih deket. Kamu kan Bintaro kan jauh ya. Dari Bintaro itu kan Jakarta Selatan, lebih selatan lagi gitu ya. Dan itu Cilincing itu utaranya banget ya. Katanya mau dicarikannya lebih deket deh begitu ya. Jadi gak usah susah-susah lah begitu ya. KKR regional anyway ada SD di sana gitu ya. Engkok area Institut Reform ya. Langsung saya agak broken gitu sudah. Terus coba Pak Michael sih mau cari lagi bilang gitu ya. Itu saya dalam hati broken sekali. Coba dari hari Rebu sampai hari Jumat tuh rasanya lamanya banget. Lama sekali. Pokoknya saya tetap persiapan khotbah, dalam hati saya tetap mendoakan doa yang sama. Kalau engkau buang saya ngerti Tuhan. Kalau engkau nggak mau pakai lagi, saya ngerti Tuhan. Saya ngerti. Tapi saya kalau mau dibuang tuh mau lari kemana Tuhan? Untungnya saya nggak dapat jawaban. Terserah. Mau kekelaparan lah. Ke malapetaka lah. Aku mendatangkan kepada kamu anjing untuk menyeret-nyeret. Aduh celaka lah begitu ya. Celaka loh sampai kayak gitu. Untungnya saya nggak dapat jawaban itu. Hari Jumat itu sudah KKR dan saya sukacitanya besar sekali sudah. Karena rasa diterima sama Tuhan. Sudah penerimaan Tuhan. Sekali lagi sudah. Itu nggak wajar. Nggak wajar. Tuhan itu menerima kita tuh nggak wajar. Kita orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, sudah akan punya sense bahwa kenapa Tuhan saya kok boleh? Saya sih nggak kepengen dibuang. Tapi kalau dibuang tuh wajar. Dan kita melihat sudah terakhir ya. Kita melihat. Saudara, Yeremia ya, di dalam pasal 24, itu ada catatan. Ketika Tuhan Allah marah luar biasa, Tuhan Allah ngomong, kamu stay within my anger. Kamu stay di dalam kemarahan saya. Kamu ingat, akan ada anugerah Tuhan. Maka Yeremia dikasih penglihatan, saudara. Di dalam Yeremia pasal 24, nanti saudara lihat sendiri aja, saudara, supaya kita nggak panjangan, saudara. Di dalam Yeremia pasal 24, itu dicatat ada penglihatan Yeremia. Ada buah ara yang bagus-bagus. Ada buah yang busuk-busuk, saudara. Dan buah yang bagus-bagus itu adalah yang diangkut ke Babel. Artinya apa? Oke, saya mengikuti Tuhan. Engkau menghukum saya mengikuti Tuhan. Engkau menghukum saya menerima penghukuman itu Tuhan. Nanti Tuhan akan berbelas kasihan, kamu dibuang di Babel. Yang tersisa di Yerusalem, itu yang busuk-busuk, saudara.
Nah kita tahu saudara yang di Babel itu ada Daniel, Hanaya, Misael, Asaria, keren-keren kan saudara yang dibuang di Babel saudara. Yang kesisa di Yerusalem gak ikut dibuang sama Tuhan, gak ikut diangkut sama Nebukadnezar. Itu yang busuk-busuk saudara. Ya jelas saja saudara. Nebukadnezar ngapain ngangkutin orang busuk saudara? Mending ngangkut orang yang top-top untuk memajukan Babel seperti kayak Daniel gitu ya kan, keren sekali saudara. Yang busuk-busuk ditinggal saudara. Dan kita melihat saudara, Yeremia ketinggalan di situ. Yeremia ditinggal. Lalu saudara ya, Yeremia yang di sana di tengah-tengah bangsa yang memang sedang mengalami kecelakaan besar itu saudara. Saya bacakan aja ya supaya sedikit aja di dalam Yeremia pasal 24 ya, untuk kita mendapatkan sedikit sense-nya. Yeremia pasal 24. Saya bacakan ya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, ayat 8 ya, yang tidak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat di mana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, penyakit sampar ke atas mereka, sampai mereka habis dilenyapkan di atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Yang tersisa di Yerusalem yang akan mengalami seperti itu. Dan Yeremia tersisa di sana, saudara. Dalam keadaan mereka tertekan sekali, saudara. Yeremia terus melayani, terus mendoakan mereka, terus melayani, terus mendoakan mereka. Tetap kamu stay. Nanti saudara, di dalam Yeremia pasal 43 ada peringatan dari Yeremia. Kamu yang tetap stay di sini, tetaplah tinggal di dalam kepercayaan. Ini memang busuk sih ya. Yang bagus-bagus dibuang di Babel. Yang di sini memang busuk. Tapi yang busuk sekalipun kamu mesti stay. Jangan mencari pengharapan yang lain. Pergi ke Mesir, jangan. Saudara, tapi saudara, berita stay di dalam anugerah Tuhan itu kan gak mudah untuk kita terima, saudara. Orang kalau sudah berdosa, itu cenderungnya untuk cari pembenaran, terus cari, ya paling tidak saya bisa secure dulu gitu. Dan mereka pikir itu Mesir, saudara. Pergi ke Mesir. Dan itu yang paling busuk. Kalau kita lihat ya, 3 alternatif, saudara. Dibuang di Babel, stay di Yerusalem, sama minggat ke Mesir. Ini yang paling busuk, saudara. Dan kita melihat, saudara, di dalam Yeremia pasal 43, nanti ya, Yeremia itu nanti akan dipaksa untuk mengungsi ke Mesir. Worst case skenario-nya dialami sama Yeremia, saudara. Yeremia pasal 44 ya, ada tulisan ya, nubuat Yeremia di Mesir. Beberapa penafsir mengatakan, saudara, Yeremia itu nanti matinya di mana, saudara? Di Mesir. Nubuat terakhir Yeremia di Mesir, Yeremia pasal 44, saudara. Ada judul dari LAI, saudara. Jadi, saudara, Tuhan Allah mengatakan ketika ada penghukuman yang keras, kamu dibuang ke Babel, wah itu penghukuman buruk sekali, keras sekali, saudara. Tapi yang lebih keras adalah yang kamu stay di Yerusalem. Yang lebih keras lagi adalah yang kamu akhirnya tidak mau menunggu anugerah dan pengampunan Tuhan di Yerusalem, tapi kamu minggat ke Mesir, saudara. Dan kita melihat, saudara, Yeremia itu emong orang-orang yang akhirnya nanti matinya di Mesir, saudara. Paling hancur sekali, saudara. Kita melihat, saudara, ketika anugerah Tuhan datang kepada kita, pemberita-pemberita anugerahnya itu melihat ya. Seperti Yeremia, dia melihat dan mengalami sendiri. Harga anugerahnya itu mahal sekali. Dia tanggung dalam dirinya sendiri. Sekarang saudara, bagi kita adalah orang berdosa yang layak untuk dibuang, layak untuk dikasih kecelakaan oleh Tuhan. Tetapi saudara ya, kalau kita masih mendapati ada sedikit orang yang berdoa, kembangkan itu. Ada sedikit orang yang masih bisa menopang kita melalui doanya, kembangkan itu. Biarlah kita menghargai itu, saudara. Dan ketika kita tahu, saudara, bahwa ada anugerah-anugerah Tuhan yang besar yang diberikan pada kita, kita melihat bahwa itu ada harganya. Yeremia mengalami worst case skenario, saudara. Bukan di Babel, bukan di Yerusalem, tapi di Mesir. Tapi bagi saudara dan saya, saudara, kita boleh tambah satu lagi, saudara. Bukan di Babel, bukan di Yerusalem, bukan di Mesir, tapi di Golgota. Itu yang paling hancur, saudara. Itu super worst case skenario, saudara. Mengalami penolakan dari Tuhan Allah dan dia berseru, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa? Apa yang lebih buruk dari itu, saudara? Apa yang lebih buruk? Dan itu dialami oleh Yesus Kristus. Itu adalah harga anugerah yang kita sama-sama terima, saudara. Dan ketika kita tidak bisa menghargainya, kita nggak tahu ini apa sih. Kalau kita bisa meremehkan anugerah ini, saudara, kemungkinan kita memang menerima anugerah KW, saudara, bukan anugerah beneran. Itu kaleng butter cookies isinya rengginang, itu, saudara. Bukan anugerah beneran, saudara. Yang bisa diperlakukan secara serampangan seperti itu bukan anugerah beneran, tuh. Pasti bukan anugerah Yesus Kristus, saudara. Anugerah yang asli itu mahal dan harganya seperti itu, saudara. Kita nggak bisa serampangan dengan itu, saudara. Kalau kita bisa serampangan seperti itu, saudara, ya kemungkinan kita cuma menerima kaleng rengginang yang kayaknya anugerah, saudara. Kayaknya doktrinnya benar, tapi sebetulnya Tuhan cuma ada di dalam bibir, nggak ada di dalam hati, saudara.
Kiranya Tuhan boleh memberikan pertolongannya, belas kasihannya, anugerahnya yang sungguh-sungguh boleh sampai kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepada Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu yang besar sungguh-sungguh beserta dengan kami Tuhan. Kami tidak ingin menerima anugerah-anugerah yang KW, yang palsu. Kami tidak ingin menerima anugerah-anugerah yang bisa dipermainkan karena kami percaya itu bukan anugerah Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan kami tidak pernah bisa dipermainkan. Yang bisa dipermainkan pasti bukan Tuhan kami. Karena itu kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan, kasihanilah kami. Kami tahu kami berdosa Tuhan, kami tahu kami adalah orang lemah. Tapi kami ingin menjadi para penerima anugerah-Mu yang sejati. Dan kami ingin Tuhan menghargai apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami sangat mahal. Kami mempunyai bukan Yeremia yang mati di Mesir, tapi kami punya Yesus Kristus yang mati di Golgota, yang bersimbah darah namun bangkit mengalahkan kuasa maut, sehingga kami yang bersekutu dengan Kristus boleh sungguh-sungguh dengan sukacita, damai sejahtera, dan penghargaan yang paling besar. Kami mengakui bahwa kami ini selamat oleh anugerah melalui iman di dalam Yesus Kristus saja. Karena itu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.